Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sejarah hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, silahkan anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar berikut ini. Oke, kemudian kira-kira aktivitas apa yang dilakukan oleh bapak-bapak polisi di dalam gambar yang tampil di layar berikut? Penyelidikan, bagus, terima kasih jawabannya. Mengumpulkan barang bukti, melakukan reka ulang sebuah peristiwa. Oke, terima kasih. Berikutnya, kira-kira langkah apa saja yang dilakukan oleh bapak-bapak polisi dalam kegiatan penyelidikan yang ada di dalam foto tersebut? Mengumpulkan keterangan, kemudian bertanya kepada para saksi, merekonstruksi kejadian. Bagus ya, terima kasih atas jawabannya. Dan terakhir, kira-kira hasil akhir dari kegiatan di dalam foto ini bentuknya apa? Vonis, kesimpulan, atau laporan hasil penyelidikan. Berdasarkan apa yang telah tadi kita diskusikan terkait dengan foto yang tadi ditampilkan, nah sekarang seandainya anak-anak ditugaskan untuk melakukan sebuah penelitian sejarah, kira-kira langkah apa saja yang akan kalian lakukan di dalam kegiatan penelitian tersebut? Dan yang kedua, kira-kira ada nggak kesamaannya antara langkah penelitian sejarah dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh bapak-bapak polisi seperti yang telah kita bahas sebelumnya? Mengumpulkan bukti sama ya, kemudian membuat laporan, oke, betul. Kemudian bertanya kepada narasumber atau saksi, oke, bagus. Secara umum memang karena ini adalah sebuah penyelidikan atau penelitian, apapun itu objeknya, biasanya ada pola-pola umum yang berlaku sama. Sebagaimana yang telah kalian pelajari sebelumnya, dalam penelitian sejarah itu yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan barang bukti. Nah, kalau kita lihat tadi dalam kasus yang terkait yang dilakukan oleh bapak polisi, yaitu yang pertama dilakukan juga adalah mengumpulkan barang bukti. Nah, di dalam penelitian sejarah juga yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan barang bukti yang disebut dengan heuristik. Di sini para peneliti atau kita sebagai peneliti mengumpulkan seluruh sumber bukti atau siapapun yang menurut kita terkait dan dapat memberikan informasi tentang tema yang kita teliti. Nah, sama dengan yang polisi tadi, mereka juga mengumpulkan seluruh apapun yang dapat memberikan keterangan terhadap terjadinya sebuah peristiwa. Dalam hal ini adalah laka lantas. Dalam sejarah itu disebut dengan heuristik. Nah, yang kedua, setelah seluruh sumber dan barang bukti tadi dikumpulkan, maka yang harus dilakukan adalah verifikasi. Ya. Kalau kita lihat bapak polisi tadi, dia akan memeriksa apakah keterangan korban dari pelaku atau dari saksi itu sesuai dengan fakta yang ada dengan cara dikonfirmasi. Maka di dalam sejarah juga berlaku pola yang sama, yaitu seluruh sumber bukti dan keterangan yang kita kumpulkan itu akan kita periksa apakah sumber atau bukti tadi memberikan keterangan sesuai dengan tema yang kita teliti atau tidak. Nah, sehingga dalam sejarah itu namanya prosesnya disebut dengan verifikasi, artinya memastikan bahwa sumber dan
bukti sejarah yang kita gunakan itu memang betul-betul terkait dan memberi keterangan tentang topik yang kita teliti. Nah, yang ketiga, seluruh keterangan hasil olah TKP itu kemudian mereka bikin sebuah analisa dan mereka hubungkan sehingga membentuk sebuah benang merah kejadian. Sama dalam sebuah penelitian sejarah, setelah sumber dan bukti tadi terseleksi, maka seorang peneliti sejarah akan mulai mencoba menghubungkan antara fakta dan keterangan yang didapatkan sehingga diperoleh sebuah gambaran terhadap gambaran yang menjelaskan proses terjadinya sebuah peristiwa. Nah, ini namanya disebut dengan interpretasi. Dan terakhir, setelah interpretasi kembali diuji, dikaji ulang, dikonfirmasi lagi, akhirnya sampai pada tahap terakhir, yaitu apa? Penulisan hasil laporan penelitian. Nah, kalau Pak Polisi tadi hasilnya adalah berupa laporan hasil reka ulang atau penyelidikan kasus, dalam penelitian sejarah hasil akhirnya adalah sebuah laporan penelitian, atau disebut dengan historiografi, di mana laporan penelitian sejarah ini kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk didiskusikan dan dibedah lagi, sehingga kemudian ketika hasilnya dianggap sudah sesuai atau sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka laporan penelitian sejarah tadi akan bisa diterbitkan sebagai sebuah buku atau ke dalam tulisan jurnal ilmiah. Nah, sekarang kira-kira dalam ketika kita sudah melaksanakan semua langkah-langkah tersebut, ada nggak kemungkinan atau kendala apa sih yang kemungkinan akan kita hadapi sebagai seorang peneliti? Misalnya begini, ada 2 orang saksi yang memberikan keterangan saling bertolak belakang terhadap sebuah peristiwa. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengumpulkan lebih banyak sumber dan bukti lagi. Kemudian sehingga kemudian 2 keterangan tadi kita verifikasi, kita konfirmasikan dengan sumber-sumber bukti yang lain, sehingga akan diperoleh kira-kira keterangan mana yang paling sesuai, ya, paling banyak berkesesuaian dengan sumber-sumber lain. Nah, ini cara kita untuk menghadapi masalah-masalah di dalam melakukan penelitian sejarah. Demikian untuk materi hari ini. Alhamdulillah kita telah belajar tentang penelitian sejarah, dan sekali lagi penelitian sejarah itu adalah sesuatu yang unik sekaligus juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, karena yang diteliti adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan kita masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.